Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya tentang pengumpulan data kualitatif. Nah, video ini dia akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis data kualitatif. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung lanjut saja sama pembahasan teman-teman ya. Jadi, materi ini dia juga merupakan materi kisi-kisi dari SKB teman-teman ya. Nah, oke, lanjut saja. Jadi, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara kita mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit data matriks, melakukan sintesa, dan menyusun ke dalam pola. Kemudian kita memilih makna yang penting dan membuatlah suatu kesimpulan. Sehingga data tersebut akhirnya mudah untuk dipahami oleh kita maupun orang lain. Selanjutnya, adapun proses analisis data, teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan, tahap pertama adalah melakukan reduksi data. Reduksi data ini, dia yakni kita melakukan rangkuman. Memilih hal-hal yang pokok atau hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting, teman-teman. Kemudian kita cari tema dan bagaimana bentuk polanya. Kemudian kita lakukan display data. Display data ini disebut juga dengan penyajian data, teman-teman. Sehingga data yang diperoleh terorganisir dan mudah kita pahami. Selanjutnya yang ketiga ada conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu akan yang awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke model analisis. Model analisis yang bisa kita gunakan, teman-teman, ada 4 macam. Yang pertama, kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan analisa tematik atau tematik analisis. Yang kedua, teman-teman bisa menganalisis dengan menggunakan analisa konten atau konten analisis. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan analisis discourse analisis. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan analisa semiotik atau semiotik analisis. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama itu analisis tematik. Jadi analisis tematik itu yaitu upaya untuk mendapatkan tema dari temuan penting yang muncul dari data yang sedang kita analisis. Jadi data yang kita analisis nanti akan kita dapatkan tema. Kemudian, analisis tematik ini mempunyai dua karakteristik penting, teman-teman. Yang pertama, kita membaca, kemudian mengulang data hasil interview secara keseluruhan. Kemudian kita merefleksikan hasil wawancara secara keseluruhan. Kemudian kita menulis note yang sifatnya umum, baru kita kemudian mengidentifikasi tema atau konsep yang muncul dari data kita. Jadi analisis tematik ini adalah langkah awal analisis dalam penelitian dengan metode grounded. Jadi metode grounded ini metode untuk menemukan teori, teman-teman ya. Nah, kemudian analisis konten atau konten analisis adalah analisis yang paling populer, teman-teman, yang paling sering digunakan. Dan kemudian peneliti memulai analisis konten dengan menggunakan data kualitatif mereka yang berupa uraian teks, lalu kemudian dia membuat hipotesis apa yang mereka pikirkan pada data tersebut, lalu kemudian membuat coding dan menganalisis kemudian menginterpretasikannya ke dalam bentuk deskripsi. Oke, untuk yang ketiga teman-teman, analisis discourse atau discourse analysis. Jadi analisis ini menurut Marvasti merupakan suatu kesatuan hubungan antara tulisan dan ucapan. Jadi analisis discourse ini dia membutuhkan ketekunan dan pemahaman mendalam tentang dunia penelitian. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya untuk menganalisis dengan metode ini. Jadi kita harus selalu melihat transkrip dan menuliskannya kembali, tidak cukup dengan mendeskripsikan hasil coding serta temuan. Jadi ini cukup rumit ya teman-teman dengan melakukan discourse analysis. Nah, selanjutnya analisa semiotik atau semiotik analysis. Jadi analisis semiotik ini adalah pada penelitian kualitatif adalah suatu proses analisis yang lebih jauh dan lebih mendalam lagi. Ketika kita melakukan analisis, peneliti kemudian mencari apa sih yang tersirat. Ya, mereka mencari yang tersirat pada narasi data yang kita analisis. Jadi ini mencari dengan metode analisis ini dia mencari apa sih yang tersirat dari data kita.
ya. Jadi dengan kata lain, tipe analisisnya adalah mencari arti tidak hanya dari yang dikatakan saja, tapi juga melihat kemungkinan adanya arti yang tersembunyi di balik narasi-narasi kata. Jadi ini penelitian metodenya lebih mendalam teman-teman ya, dibandingkan metode yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan analisis teman-teman? Ya, yang pertama kita melakukan transkrip teman-teman. Jadi transkrip itu adalah kita memindahkan data dari hasil lapangan dalam bentuk rekaman. Makanya di awal tadi di pengumpulan data tadi saya bilang bahwa bahwa instrumen atau alat-alat pendukung, misalnya alat rekaman ataupun instrumen atau alat pendukung yang lain itu sangat penting karena nanti itu yang hasil rekaman itu akan kita buat dalam bentuk transkrip teman-teman. Jadi kita memindahkan data dari hasil lapangan dalam bentuk rekaman ke dalam bentuk tulisan secara lengkap dan tidak mengubah atau mengurangi atau menambah informasi yang terdapat dalam alat rekaman tersebut. Jadi semua yang dikatakan oleh informan selanjutnya kita buat dalam bentuk tulisan teman-teman. Nah, transkrip dapat dibedakan dalam dua bentuk teman-teman. Ada general findings, ada secara verbatim. Nah, yang mana general findings itu? Jadi untuk verbatim dulu ya. Untuk verbatim adalah transkrip yang dibuat berdasarkan apa yang diucapkan oleh informan teman-teman secara persis. Jadi tidak boleh menyimpulkan atau memberikan interpretasi pada hasil wawancara. Jadi bentuk transkripnya adalah apa adanya teman-teman. Jadi transkrip ini umumnya adalah kutipan secara langsung dari hasil wawancara dengan informan. Jadi verbatim ini adalah transkrip yang kita buat dengan betul-betul hanya menyalin apa yang dikatakan oleh informan kita. Jadi kita tidak boleh mengubahnya sedikit pun. Sedangkan kalau general findings, dia hasil transkrip yang kita buat dalam bentuk poin-poin teman-teman. Kita buat dalam bentuk poin-poin temuan. Atau kesimpulan yang ditarik dari yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh informan. Jadi general findings ini temuan yang umum yang disimpulkan oleh peneliti. Jadi peneliti membuat kesimpulan dari hasil temuannya. Berbeda dengan transkrip verbatim teman-teman ya. Nah, tahapan selanjutnya kita melakukan coding. Nah, coding itu dapat juga disebut sebagai proses pemasangan dan pembongkaran. Jadi data yang sudah dibongkar atau dipisahkan lalu kemudian digabungkan menjadi kalimat-kalimat. Melalui coding dapat menghasilkan suatu pemahaman baru yang mengeksplorasi persamaan atau perbedaan dari suatu kasus atau temuan. Jadi coding ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam melakukan analisis teman-teman. Nah, contohnya misalnya dalam satu tabel misalnya kita buat codingnya misalnya PKTM misalnya untuk pengambilan keputusan tempat melahirkan kita coding dengan PKTM. Nah, begitu teman-teman ya. Misalnya pengalaman melahirkan kita buat codingnya dengan Pengmel. Nah, untuk rekomendasi misalnya kita buat codingnya dengan REK. Untuk wawancara mendalam kita buat codingnya dengan WM. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini coding. Kita melakukan coding teman-teman. Tahap yang ketiga, pada tahap analisis, kita membuat matriks teman-teman. Jadi, kita membuat dan mengembangkan matriks yang gunanya ini untuk melihat hubungan antar kategori. Dengan membuat matriks, maka peneliti bisa terbantu untuk memetakan hasil serta melihat kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, nanti setelah dibuat matriks, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan entah menggunakan analisis konten ataukah metode analisis yang lain. Tadi ada 4 yang sudah kita bahas. Nah, setelah dilakukan analisis, selanjutnya dilakukanlah penarikan kesimpulan. Nah, ini penarikan kesimpulan adalah tahap akhir ya, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat contoh matriks ya. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Jadi dipetakan ya, jadi nama desanya misalnya apa saja sampai ini ke samping ya. Jadi ini ke samping tergantung dari berapa jumlah responden kita atau berapa informan kita ya. Jadi nanti di sini di akhir ada triangulasi hasil teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang mulai dari informan 1 sampai informan keberapa misalnya. Nah, di latar belakang misalnya ada nama, umur, tingkat pendidikan, bahasa yang digunakan, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.